sebenarnya bagus aja sih sebenarnya timnas kita kalah gitu, timnas kita nggak lolos Olimpiade supaya nggak jadi bahan politik kayak gitu. Ada beberapa hal yang menarik usai Indonesia kalah dalam perebutan peringkat ketiga di AFC U23 ini yang akan aku kemukakan di video kali ini gitu. Jadi ya bagi kalian tolong ditonton video ini sampai akhir agar nggak misunderstanding ataupun miskomunikasi gitu. Gini, Indonesia melawan siapa sih tadi? Lawan Irak untuk peringkat ketiga dan keempat, yang mana peringkat ketiga itu akan otomatis lolos ke babak penyisihan grup Olimpiade Paris 2024, sementara yang peringkat keempat itu akan berlaga dalam laga playoff yang dilaksanakan di Paris kalau nggak salah, di Prancis, melawan Guinea, perwakilan dari Afrika gitu. Cuman gini, kalau kita lihat dari pertandingannya ya, secara overlap yang dilakukan Indonesia melawan Irak gitu. Ya, babak pertama bisa kita lihat, kalau kita lihat data dari ininya ya, data possession ball-nya ya, dan juga secara apa yang terjadi ya, Indonesia menguasai 60-40 bahkan 60-40 atau 65 atau 55-45 gitulah kurang lebih penguasaan bola Indonesia menang. Dan Indonesia menguasai permainannya bukan yang passing kiri kanan belakang, tapi mereka berani mengalirkan bola ke depan, atau istilahnya kalau orang pengamat teknikal bilangnya bahwasanya progresi bola ke depan itu ada gitu, bukan yang main di daerah sendiri. Cuman ya kembali lagi memang di sepertiga permainan lawan nggak ada kreativitas, oke? Kreativitas itu murni muncul dari seorang Marcelino Ferdinand yang bermain agak sedikit egois tadi malam. Ada momen dimana yang seharusnya dia bisa langsung passing tapi dia keeping, dan kemudian dia lebih memilih memilih mengambil atau shooting ke tiang jauh gitu, bukannya passing tapi dia shooting. Tapi oke, dia masih 19-20 tahun, nggak bisa salahin dia juga. Making decisionnya decision makingnya itu masih jelek lah gitu, belum berada di top performanya gitu. Nggak salah dia juga kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa cetak gol lewat Ivar Jenner. Golnya keren, kalau aku bilang golnya keren. Memang ada faktor dari pemain Irak yang terlambat nutup, tapi ya itu kembali lagi kepada keputusan si Ivar Jennernya yang cepat mengambil keputusan untuk melakukan shooting dari luar kotak penalti gitu. Dan setelah kita unggul pun kita juga bisa ini kan, bisa ambil inisiatif permainan juga kan, bisa ambil inisiatif permainan. Artinya ketika kita unggul kita nggak mundur, ketika Irak main di daerah dia, kita press 4-5 orang, nggak sampai 6 orang. Artinya kan secara sistem sudah berjalan, tinggal lagi pemain itu yang mengeksekusinya baik atau enggak. Karena kan pelatih cuman mengorganisasi, cuman membuat game plan terkait dengan eksekusinya di lapangan, ya itu sudah kembali lagi ke pemain gitu ya. Kembali lagi pelatih, bagaimana cara pelatih memotivasi, bagaimana cara pelatih membuat pemain paham dengan apa yang diinginkan ya. Makanya tugas pelatih itu nggak gampang, nggak hanya suruh mereka main 11 orang aja, nggak lebih dari itulah sepak bola sebagai seorang pelatih kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita unggul 1-0 kemudian dibalas sama si Irak gitu kan. Ya, apakah itu pelanggaran yang si Hernando fight dengan si pemainnya Irak ya? Kalau aku bilang bolanya 50-50, bisa pelanggaran bisa enggak, karena mereka sedang fight di atas gitu. Tapi ya Hernando kembali lagi, dia sebagai seorang kiper, dia terlalu pendek, terlalu kecil gitu loh kalau dibandingkan dengan kipernya Irak deh. Kipernya Irak kan besar dan juga tinggi, artinya cukup proporsional untuk menjadi seorang penjaga gawang. Sedangkan Hernando nggak pendek-pendek kali, cuman ya untuk ukuran kiper yang bisa ngangkat timnas, ya menurutku dia bukan tipe kiper yang bisa ngangkat timnas ke level selanjutnya lah. Tapi secara refleks ya ini kiper luar biasa, walaupun ya banyak juga blunder. Yang salah satu contohnya yang hampir gol adalah dia maju ke depan tapi masih ada 2 pemain lagi kan, pemain timnas, tapi dia memutuskan untuk memotong bola. Ya syukur aja masih ada si Nathan Cho atau si
Nathan Choi ya, Nathan Choaon yang masih bisa menghalang bola tepat di garis gawang gitu. Jadi hal-hal kayak gitu kan nggak bisa dilakukan sama kiper yang ingin mengangkat timnya ke level yang lebih jauh lagi gitu. Jadi kalau menurutku ya Martin Paes nanti kan di naturalisasi ya, biarkan mereka bersaing, bukan malah kita perdebatkan ini benar atau enggak, tapi biarkan aja mereka bersaing untuk timnas yang lebih baik lagi kayak gitu. Kemudian gol keduanya Irak, ya mau gimana lagi kayak gitu kan, udah terjadi dari kolong kayak gitu. Jadi yang enggak, jadi tapi gini, ini kan bukan sekedar menang atau kalah, lolos atau enggaknya Olimpiade kayak gitu. Sekarang gini deh, apakah Irak sehebat itu? Kan itu pertanyaan. Nggak sehebat itu. Bahkan kalau gue bilang secara overall, selain di luar gol ya, di luar gol kita bermain lebih bagus. Cuman yang kembali lagi di sepertiga permainan lawan kita nggak ada kreativitas. Kreativitas itu murni datang cuman dari ya mungkin Nathan Choaon aja yang maju ke depan, kemudian Marcelino juga, bahkan Rafael Struijk itu tidak mendapatkan bahkan dia nggak melepaskan shoot di kotak penalti, bahkan artinya kan kita nggak bisa menembus pertahanan mereka karena kreativitasnya itu nggak ada, walaupun ada beberapa momen kita bisa masuk melalui counter attack gitu kan, tapi it's okay, nggak ada masalah kayak gitu. Ini U23, yang penting kan timnas seniornya nanti gitu, artinya kan ya beberapa pemain yang main di U23 ini kan juga pemain senior, contohnya kayak Hapner, Hernando, Marcelino, Witan, Struijk, kemudian Jenner, ya secara overall Rizky Ridho, secara overall semuanya kan pemain timnas senior semuanya yang kemudian dibawa ke level U23 karena memang usia mereka masih mumpuni untuk bermain di level U2 di under 23 ini kayak gitu. Kemudian hal lain yang menjadi fokusku adalah apa ya, kayaknya fans atau supporter kita itu terlalu berharap terlalu tinggi dengan tim ini kayak gitu. Sekarang gini, kalau kita lihat dari penyisian grup sampai semifinal kemarin deh kayak gitu, emang ada Indonesia yang menang meyakinkan. Indonesia yang menang meyakinkan itu cuma melawan Jordania. Oke? Pada saat melawan Korsel, kita melawan 10 orang, tapi kita bisa kebobolan 1 gol dan nggak bisa cetak gol 30 menit tambahan waktu. Oke? Apakah itu meyakinkan? Kan enggak, kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi pada saat melawan Qatar, oke, kita dicurangi. Pada saat melawan Australia, kemudian kita menang 1-0 lewat golnya Komang. Dan juga walaupun itu ada agak sedikit lakinya lah gitu, ada sedikit keberuntungannya gitu. Setelah itu pada saat melawan Australia, kalau tendangan Australia nggak diblok sama Hernando, nggak main bagus, ya Indonesia kalah juga gitu. Pada saat melawan Jordania, fix kita main bagus dan menang. Oke? Pada saat melawan Korea Selatan, ya kita melawan 10 orang tapi nggak bisa menang. Oke? Pada saat melawan Uzbekistan, jelas kita kalah kualitas, dalam segala hal kita kalah, fisik, mental, teknik dan lain sebagainya. Skor kita kalah semuanya gitu. Artinya pada saat melawan Irak kita bermain bagus tapi malah kalah. Oke? Jadi dari semua laga yang udah dimainkan oleh timnas Indonesia, nggak banyak kita bermain bagus. Terus apa alasan fans, apa alasan pejabat-pejabatnya yang sampai nobar-nobar, sampai menggunakan mungkin anggaran negara menyatakan kita harus lolos Olimpiade, kita harus lolos final? Come on, gitu loh. Apa dasarnya apa gitu? Karena kita menang lawan Jordan main bagus, lawan Korea main bagus, terus harapan kita membumbung tinggi, timnas ini harus juara, nggak usah juara untuk masuk ke final, kemudian masuk Olimpiade kayak gitu. Dasarnya apa gitu? Nggak ada dasarnya, cuma satu. Udah aku bilang dari awal penyisian grup, aku udah bilang modal Indonesia bisa menang itu cuma satu, semangat juang. Kalau lawan Korea, lawan Uzbek kemarin, aku bilang modal kita cuma satu, apa itu? Semangat juang. Secara teknik, secara fisik, secara mental ya kita di bawah mereka kayak gitu. Untung aja lawan Koreanya lagi jelek aja mainnya kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau menurutku pribadi ya, secara apa yang kuamatin ya sebenarnya bagus aja sih sebenarnya timnas kita kalah gitu, timnas kita nggak lolos Olimpiade supaya nggak jadi bahan politik kayak gitu, ngerti nggak? Tapi ya di luar itu semua ya tetap kita apresiasi apa yang mereka buat. Cuman ya kembali lagi, jangan sampai karena kita menang terus harapan kita makin tinggi. Enggak, target kita kata Erick Thohir cuma sampai per 8 final. Kalau udah masuk semifinal ya udah bonusnya udah bonus gitu loh, ngerti nggak? Jadi nggak usah berharap Olimpiade lah. Nanti kan melawan Gini ya, aku nggak tahu Gini mainnya kayak mana.
aku nggak tahu pemainnya siapa aja, aku nggak tahu cara mereka, kultur sepak bola mereka gimana. Ya semoga kalau kalau aku pribadi kalau lolos ya syukur alhamdulillah, kalau nggak lolos ya aku nggak akan mencaci maki, nggak akan ngebully juga, karena ya aku tahu kualitas tim ini masih memang tim yang hanya bisa bermain di sampai per 8 final, nggak sampai semifinal atau lolos olimpiade atau bahkan juara kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau aku pribadi sih nggak usah terlalu terlalu wah kali lah gitu. Usia mereka masih U23, kecuali nanti usia mereka sudah memasuki 25 27. Kalau mereka nggak lolos juga nanti misalkan Piala Dunia 2030 karena timnya akan ditambah, nah itu baru boleh kita kritik habis-habisan Sintayong, kita kritik habis-habisan pemainnya, karena mereka sudah berada di masa-masa peaknya mereka 25 sampai 30 tahun, kan itu masa peaknya pemain bola. Jadi ya kalau aku pribadi nggak usah terlalu muluk-muluk lah kayak gitu. Mereka bermain sampai semifinal, bahkan sampai playoff Olimpiade, itu udah luar biasanya kayak gitu. Kapan sih Indonesia, nggak tahu Indonesia pernah masuk playoff Olimpiade atau enggaknya kayak gitu loh. Oke? Nah itu dulu sih pendapatku tentang timnas U23 kita kali ini ya. Kembali lagi, jangan dibully mereka, ya jangan dikatakan yang enggak lah, karena mereka juga masih under 23, bukan senior kayak gitu. Oke? Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, semoga terhibur.